Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Andre Bontaran Stongkir dengan NIM 12S25026. Sekarang saya akan menjelaskan tugas praktikum T09 yang berjudul Dynamic Memory Allocation. Nah, untuk soalnya akan saya bacakan. Simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual diset ukuran ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argumen. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama itu menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan ke-6 fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau variable student ke dalam simulator. Yang ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator. Yang keempat, fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Yang kelima, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Yang ketujuh, fitur untuk melakukan pencarian course berdasarkan code-nya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign atau tagar. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple dash sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Nah, yang pertama itu ada penambahan data student. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu ID, name, year, dan study program. Format perintah yang akan digunakan sebagai berikut. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi, fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output atau void. Yang kedua adalah menampilkan semua data student. Fitur ini ditandai dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah digunakan adalah sebagai berikut. Silakan melengkapi fungsi print student dengan menyertakan student yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif untuk menampilkan sebuah course. Fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Yang ketiga ada penambahan data course. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu code, name, credit, dan passing grade. Format perintah yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi, fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang keempat ada menampilkan semua data course. Fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi print course dengan menyertakan course yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif. Untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Yang kelima ada mencari data student berdasarkan ID-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintahnya adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan students yang akan ditampilkan
sentinel variable, dan ID yang akan digunakan sebagai baris pencarian. Gunakan string compare, fungsi string compare untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang akan diberikan. Yang keenam ada mencari data course berdasarkan code-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintahnya sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi find course by code dengan menyatakan course yang akan ditampilkan, sentinel variable, dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan string compare untuk memeriksa kesesuaian code. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Nah, untuk contoh input dan outputnya yang diharapkan ada di case studies-nya seperti berikut. Ini untuk case pertama, untuk case kedua, untuk case ketiga, case keempat. Nah, untuk submission yang diminta itu ada academic.c T0901 sampai T0904 dan changelog-nya. Nah, pertama ada kita akan menjelaskan file academic.h-nya atau header-nya dulu. Nah, sini sudah terdapat template-nya. Nah, file ini bertugas sebagai prototype agar compiler tahu tipe data dan fungsi apa saja yang akan digunakan. Nah, di sini ada if and def academic.h, academic_h, dan define academic_h. Nah, ini disebut include words. Nah, fungsinya mencegah compiler membaca berkas ini dua kali jika dimasukkan di banyak tempat. Jika academic H belum didefinisikan, maka didefinisikan saat itu juga. Nah, baru ada struct di sini. Nah, type def struct membuat tipe data custom baru bernama student underscore t. Nah, di sini ada char ID char ID dengan indeks 12, char name dengan 40, char year dengan indeks sebanyak 5, dan char study program dengan indeks sebanyak 40, dan tipe data float GPA. Nah, di dalamnya kita seperti memesan array of char untuk ID maksimal 11. Satu karakter itu untuk null terminator, dan name maksimal 39 karakter, dan year-nya itu 4 karakter. Untuk study programnya 39 karakter, dan GPA bertipe bilangan desimal. Baru ada di sini deklarasi. Ini ada deklarasi struct course underscore t. Sama seperti student underscore t, hanya beda atribut saja. Lalu ada student. Nah, ada struct student underscore t create student. Ini function prototypes seperti nanti ada di academic.sheet-nya nanti ada fungsi bernama create student yang akan mengembalikan tipe student underscore t dan menerima 4 parameter string atau char.
Ini tagar and if ini berfungsi untuk menutup blok include quote dari baris 1. Intinya file academic.h ini berisi struct apa saja yang akan dipakai dan fungsi-fungsi apa saja yang akan dipakai nanti di academic.c-nya. Sama seperti di Pemvis, kalau di Flowgritim itu namanya beda fungsi. Nah, kita lanjut ke academic.c-nya. Nah, pada bagian atas ada headernya, yaitu include academic.h yang tadi headernya, lalu studio.h, standard library.h, dan string.h. Ini library dari file C. Nah, tujuannya ini tuh seperti biasa mengimpor library standar input output, manipulasi string, dan berkas header buatan kita sendiri yang tadi academic.h. Lalu nah, di sini ada struct student, create student. Nah, dengan parameter char ID, char name, char year, char study program. Nah, ini membuat function create student dan membuat variabel lokal bernama new student dengan tipe student t, dan seperti ini. Lalu di sini ada string copy std.id dengan ID, name, year, dan study program. Nah, ini bertujuan untuk menyalin isi teks dari parameter misalnya ID ke dalam variabel new student ID .id. Kenapa? Di C itu kita nggak bisa memakai tanda yang sama, tanda sama dengan untuk memindahkan isi array karakter. Gitu. Lalu di sini ada standard std gpa sama dengan 00 dan return std. Nah, ini memberikan nilai default 0 untuk GPA, lalu mengembalikan seluruh struktur struct student create student ini ke tempat fungsi ini dipanggil. Lalu yang pentingnya ini di sini ada void print student, fungsi void print students dengan parameter itu struct student. Nah, dijalankan ini akan memprint menerima pointer array students, batas jumlah data sentinel, dan ID yang dicari. Sini berfungsi untuk melooping sebanyak data yang ada, lalu string compare ini untuk membandingkan ID di array dengan ID pencarian. Jika sama persis, ia akan mengembalikan nilai 0, lalu data tersebut dicetak. Gitu. Intinya begitu. Nah, selanjutnya setelah dari academic.c, kita akan masuk ke T04. Nah, di sini intinya T09_04 ini menangani input pengguna dari dynamic memory allocation. Seperti biasa, ini ada headernya. Lalu di sini ada tambahan seperti standard library.h ini untuk memakai malloc, reloc, dan free. Kita akan masuk ke function main-nya. Nah, di sini integer main dengan struct student dan unsigned sort in student count sama dengan 0. Nah, ini pokoknya di sini itu membuat pointer students dan course. Awalnya di set 0 karena kita belum memesan memori apapun. Nah, student count
dan course count bertindak sebagai penanda berapa banyak isi array kita saat ini. Lalu di input yaitu 256 itu untuk menyiapkan ruang buffer sementara untuk menampung teks yang diketik pengguna. Maksimum itu 255 karakter plus 10 gitu. Lalu ada while di sini. Nah, ini looping tanpa henti. Nah, fgets membaca seluruh teks dari keyboard hingga pengguna menekan enter lalu menyimpannya ke variabel yang diinput. Lalu sini ada input di sini ada saat menekan enter karakter baris baru atau /n itu ikut masuk input, baru string strcspn ini mencari posisi karakter tersebut dan mengubahnya menjadi 0 untuk memotong string di titik itu. Oke. Nah, selanjutnya ada di sini ini strtalk. Sini strtalk ini berguna untuk memotong input berdasarkan pemisah pagar. Contohnya student itu disimpan di pointer token. If s.id tidak sama dengan /0, maka jika ternyata barisnya kosong, abaikan instruksi di bawahnya dan ulang looping dari awal gitu. Lalu ada if sini ada if string compare token read student. Nah, di sini ada ID-nya itu strtalk 0 sekian. Nah, ini maksudnya itu jika token pertamanya adalah create student, ambil sisa datanya. Nah, pemanggilan strtalk 0 stack ini menginstruksikan untuk memotong string dari posisi terakhir dari dia berhenti, lalu dipanggil berturut-turut untuk mengekstrak ID nama tahun in prodi. Jadi yang tertekan itu hanya ID nama tahun prodi kecuali tagarnya itu. Lalu ada if di sini, if ID name year prodi study program. Nah, untuk mengecek nama. Nah, ini untuk mengecek misalnya pastikan keempat variabel tersebut ada isinya, tidak nol jika ada format input yang cacat gitu. Lalu ada student sama dengan relog. Nah, relog ini di sini relog ini mengubah ukuran memori students. Ukuran barunya adalah jumlah mahasiswa sekarang dikali dengan ditambah dengan 1, lalu dikali dengan ukuran memori 1 struktur student underscore t. Jika awalnya itu 0 memori, relog itu otomatis bekerja seperti malloc untuk satu data. Uang penyimpanan tidak pernah berlebih, itu selalu fit. Lalu di sini ada students. Nah, ini student count sama dengan create student ID name year prodi. Nah, ini memanggil fungsi create student yang kita buat di academic tadi, itu hasilnya akan disimpan di array students index terbaru.
Ini student con plus ini berarti itu gunakan dulu nilai con saat ini sebagai indeks, lalu setelah itu barulah ditambahkan nilainya sebesar 1. Lalu ada sini if else if untuk perintah lain seperti create course, find student ID dan sebagainya, itu menggunakan logika potong token yang serupa yang tadi, sama seperti create student tadi. Perbedaannya tuh pada fungsi apa akhirnya dipanggil. Kalau ini create student untuk mencetak studentnya, lalu ini untuk mencetak course-nya, lalu ini untuk mencari student dengan menginput ID-nya saja. Nah, di sini ada if students tidak sama dengan 0, free students. If course tidak sama dengan 0, free course. Nah, setelah kita keluar dari looping tadi, karena mengetik triple dash, kita wajib mengembalikan seluruh memori yang dipinjam dari OS menggunakan fungsi free. Jika tidak, program akan memakan RAM komputer secara permanen sampai device di restart. Gitu. Atau istilahnya itu memory leak. Terakhir ini ada return 0 untuk menandakan program berjalan sukses tanpa error. Nah, untuk T00 lainnya, ini untuk T01 seperti yang sama. Nah, ini untuk menampilkan student ini saja. Nah, inilah yang tadi. Kalau yang T02 sama saja, ada tambahan sampai yang di T04. Nah, T04 ini disempurnakan sehingga yang T01, T02, T03 di-include ke sini. Jadi saya tadi sudah menjelaskan semua penugasan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.